Dalam sebuah potongan komik online tercapture bagaimana 3 tokoh politik bisa dikenal rakyat Indonesia secara luas. Yang pertama ada Anies Baswedan, dikenal karena membawa nama harum kakeknya yang ikut serta dalam proses kemerdekaan Indonesia. Lalu ada Agus Harimurti Yudhoyono yang dikenal karena membuntuti kiprah ayahnya sebagai Presiden RI ke-6. Tokoh terakhir ada Ganjar yang dikenal orang karena prestasinya di dunia politik dari tahun 90-an. Karirnya tidak mulus, ada tikungan, ada gerunjalan, tapi itu yang membuatnya kuat hingga kini. Hanya Ganjar Pranowo tanpa embel-embel keluarga untuk membuatnya dikenal rakyat. Ditulis oleh Nikmatul Sugiarto di siwar.com. Siapa sih yang tidak suka media sosial? Entah tujuannya untuk update status sehari-hari ataupun sekedar update informasi atau malah dua-duanya. Memang di era modern ini semua kecanggihan teknologi bisa dinikmati secara berjamaah. Tapi miris kalau tahu saudara kita yang berada di daerah terpencil belum bisa mengakses kecanggihan teknologi seperti kita. Pemerintah sudah menganggarkan agar semua bisa merasakan teknologi ini dengan pengadaan pemancar sinyal. Tapi ada oknum yang tidak bertanggung jawab dan rakus merampas hak mereka. Seperti halnya Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate yang juga merangkap sebagai Sekjen Nasdem. Partai mereka adalah pengusung calon Presiden Anies Baswedan. Bukannya mencontohkan hal yang baik, mereka justru mengambil hak rakyat. Itulah mengapa Anies Baswedan sedang menjadi bulan-bulanan warganet. Bukannya mengakui kesalahan dan mengambil semua tanggung jawab itu, Sang Ketum Surya Paloh justru melakukan pembelaan terhadap kader yang kini berstatus koruptor itu. Jangan tanyakan bagaimana sikap Anies, tentu dia juga ikut arus di dalamnya. Dengan membawa nama Tuhan, Anies yakin semua kebenaran akan terungkap. Itulah yang membuatku geram, mereka seolah-olah berada di pihak yang terzalimi. Rakyat mungkin sudah bukan prioritas mereka lagi, yang dibela kini koruptor bukan lagi hak rakyat. Itulah yang membuat survei menunjukkan elektabilitas Anies stagnan dan terindikasi amblas karena dia tidak sepenuh hati berpihak kepada rakyat. Dari data terakhir yang dilakukan oleh lembaga survei Carta Politika, ada 3 simulasi nama yang menjadi pilihan rakyat. Di peringkat pertama ada Ganjar Pranowo sebesar 38,2%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto di angka 31,1%. Dan di posisi ketiga ada Anies Baswedan dengan perolehan angka 23,6%. Begitu pula dengan hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting sebelumnya. 3 simulasi nama capres yang dipilih rakyat Indonesia ada Ganjar Pranowo dengan dukungan sebesar 39,2%. Di tingkat kedua ada Prabowo Subianto dengan dukungan 32,1%. Dan terakhir ada Anies Baswedan yang hanya mendapat dukungan sebanyak 19,7% saja. Riset itu diambil jauh hari sebelum kejadian mempergol tangan Johnny, yakni pada tanggal 30-7 Mei 2023. Bisa dipastikan setelah ini survei yang didapat Anies bukan lagi stagnan tapi akan anjlok. Apalagi statementnya yang memframing pembelaan untuk kawan barunya itu. Bukannya membuat naik tapi justru mengalami penurunan elektabilitas. Pasalnya kasus yang menyeret Johnny ini bukan baru saja diselidiki oleh pihak yang berwenang, tapi sudah dari lama. Tapi kenapa Anies dan kubunya masih membela kelakuan pecah Johnny yang sudah lama dipendam ini? Itulah yang sedang dipertanyakan publik. Bahkan terdengar pula kewar-kewar penangkapan Johnny ini adalah jebakan Batman yang dibuat Jokowi sebagai petugas partai. Statement itulah yang terlontar dari Willy Aditya, ketua DPP Nasdem, yang tidak terima karena rekan sejawat mereka ditangkap atas perbuatannya sendiri. Semakin membuat muak publik, bukannya memperbaiki dan melakukan evaluasi, justru mereka memberontak menyalahkan pemerintah. Mereka yang merampas hak milik rakyat, tapi kenapa yang dikira tidak berpihak pada rakyat malah pemerintah? Inilah jungkir balik Nasdem. Sedang berada di bawah, masih sempat-sempatnya membuat ulah dengan melempar fitnah dan berita hoaks kepada Jokowi. Hal tersebut amat kontras dengan kondisi Ganjar Pranowo yang sekarang sedang digandrungi masyarakat secara luas.
Dia bukan elit politik yang terkenal seperti Anies dan Prabowo. Dia hanyalah Ganjar Pranowo tanpa embel-embel yang membuntutinya. Dalam sebuah potongan komik online tercapture bagaimana tiga tokoh politik bisa dikenal rakyat Indonesia secara luas. Yang pertama ada Anies Baswedan, dikenal karena membawa nama harum kakeknya yang ikut serta dalam proses kemerdekaan Indonesia. Lalu ada Agus Harimurti Yudhoyono yang dikenal karena membuntuti kiprah ayahnya sebagai Presiden RI ke-6. Tokoh terakhir ada Ganjar yang dikenal orang karena prestasinya di dunia politik dari tahun 90-an. Karirnya tidak mulus, ada tikungan, ada gerunjalan, tapi itu yang membuatnya kuat hingga kini. Ia dikenal rakyat Indonesia secara luas sebagai capres, dengan elektabilitas tinggi karena prestasi bukan karena nama keluarganya. Di saat dua capres lainnya ribut dengan urusan memperebutkan kekuasaan, Ganjar masih sibuk mengurusi Jawa Tengah. Hari ini saja dia masih memantau bagaimana kondisi jalan di Jateng. Jalan provinsi yang menjadi tanggung jawabnya sekaligus menyentuh kepala daerah di bawahnya juga untuk memperhatikan jalan rusak di setiap kabupaten. Di antara tiga capres, nama Ganjar memang paling mendominasi suara yang datangnya dari pemilih Jokowi Ma'ruf. Presiden yang tadinya disalahkan Willy karena berpihak pada partai, nyatanya yang dibanggakan rakyat. Dalam setiap survei, tingkat kepuasan kinerja rakyat terhadap Jokowi selalu berada di atas 70%. Itu semua dari apa yang mereka rasakan selama hampir 10 tahun terakhir bersama Jokowi. Bukan suara yang dibeli, apalagi penghasutan seperti yang dilakukan oknum provokator lain. Dari situlah warga ingin pemimpin setelah Jokowi haruslah memiliki etos kerja dan sifat yang 11-12 dengan sang presiden. Dan nama Ganjar Pranowo yang saat ini merajai suara pemilih Jokowi Ma'ruf bukan Anies yang tadi berpihak pada koruptor yang mengambil hak rakyat. Bukan pula elit politik lain yang kurang bisa membaur dengan rakyatnya. Ganjar satu-satunya capres yang mampu merangkul semua rakyatnya dengan perbedaan yang ada. Seperti yang sudah diketahui sebagian besar rakyat bahwa yang dikenal dari Ganjar itu bukan keluarga, tapi karena keberhasilannya sebagai seorang pemimpin dan wakil rakyat yang harus memperjuangkan hak-hak rakyatnya selama mengemban amanah. Bagaimana menurut Anda? Maka bisa dibilang saat ini kapal Nasdem sedang oleng karena terkena badai, karena terpaan badai yang disebabkan ulah dari orang pentingnya sendiri. Ditangkapnya Johnny Plate, tuduhan terhadap Jokowi dan bapernya Surya Paloh. Ditulis oleh widodoekspedisiwar.com. Posisi sebagai sekjen partai itu tidak main-main. Posisi yang bukan ecek-ecek dan sosok yang menyandangnya juga pastilah bukan kader biasa